أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نعوذ بك minal ajzi wal kasli wal jubni wal harami wal bukhli wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa amalan sholiha warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin amin 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 ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahul hamd. Baik para jamaah kemajuan salawat yang berbahagia dan saya banggakan, sesi yang kedua yaitu pembahasan kitab Matan Samiratun Najah yang biasa disebut dengan Sulam Safinah, yang sampai di halaman 30 di penghujung kitab Sulam Safinah pada malam hari ini, yaitu di deretan 2 dari bawah. Mudah-mudahan sholawat kita tadi semuanya menghantarkan kita menjadi orang-orang atau anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan dengan lantunan sholawat kita, baik kita yang membaca maupun yang mendengarkannya, semuanya tercatat oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan risalah ajarannya, tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya, baik diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, masyarakat kita, semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Adapun salah satu risalahnya Rasulullah, yaitu yang termaktub di kitab Sulam Safinah di halaman 30 ini, yaitu faslun utawi ikilu fasol al amwalu utawi piro-piro arto, di mana Rasulullah menjelaskan tentang harta. Islam dianjurkan, diharapkan memiliki harta. Islam tidak melarang umatnya untuk mendapatkan harta. Islam tidak melarang orang untuk mencari harta, dan harta memang harus dicari, khususnya umat Islam, karena harta adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan oleh Allah, di mana harta itu bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti kita bersedekah, seperti kita berzakat, seperti kita melaksanakan ibadah haji. Semuanya contoh membutuhkan harta. Pantas jikalau Rasulullah mengajar kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, mohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan di dunianya. Dan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita, ketika kita manusia, khususnya orang Islam yang kepingin baik dunianya, man arada dunya, sopo sing ingin no kebaikan dunianya, fa'alaihi bil ilmi, maka berpeganglah, berbekallah senjata untuk baik di dunia, yaitu memahami ilmu dunia. Salah satu
ilmu dunia, yaitu mendapatkan harta. Dan ketika kita memiliki harta tersebut, maka Rasulullah memberi keterangan, al amwalu utawi piro-piro harta alladzi yalzamu fiha kang wajib ing dalem arto apa az-zakatu zakat iku sitatun ono 6. Harta yang kita miliki ini, harta yang kita capai, harta yang bisa diberikan oleh Allah kepada kita, maka ada yang harus dizakatkan harta itu. Berapa harta yang wajib dizakatkan itu? Ada 6 unsur, ada 6 perkara, ada 6 harta yang wajib kita zakatkan. Ingat, zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Setelah kita melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Rukun Islam ono 5, siji maca syahadat, loro sholat, 3 zakat. Jadi ada harta-harta yang wajib dizakatkan, yang wajib dikeluarkan zakatnya, dalam artian untuk mensucikan harta itu, untuk membersihkan harta itu, agar supaya harta menjadi barokah. Tapi ada harta yang tidak dizakati, ada harta yang tidak wajib dizakatkan. Ada 6 harta yang wajib dizakatkan. Apa? Al awalu sing pertama, apa sing pertama? Yaiku anwa'in pira-pira warna an-na'amu suwiji iku raja kaya. Jadi salah satu contoh harta yang wajib dizakati yaitu raja kaya. Raja kaya itu binatang ternak. Binatang ternak ini tidak semua. Ada binatang ternak seperti ternak ayam, ternak ikan, tidak wajib dizakati karena ini termasuk bukan raja kaya. Binatang ternak raja kaya itu contohnya kaya onta, sapi, atau kambing. 3 binatang ini yang termasuk raja kaya. Selain ini tidak termasuk raja kaya. Kita ternak ikan tidak termasuk raja kaya. Kita ternak ayam tidak termasuk raja kaya. Kita ternak burung tidak raja kaya. Hanya 3 ini atau sejenis 3 ini. Contohnya umpamanya kayak sapi. Sapi itu rentetannya bisa kerbau, termasuk. Kambing rentetannya bisa biri-biri, domba, ya, pedus, ya, apa doa itu. Ya, itu termasuk sejenisnya. Nek onta sejenisnya. Kalau kuda itu masuk nanggone sapi, kuda ya. Jadi onta itu gak ada bandingannya barangkali seperti itu, ya. Tetapi dari sekian harta itu tadi yang namanya raja kaya tadi itu, tidak serta merta kita punya kambing wajib zakat, tidak. Tetapi ada batas takarannya ketika kita diwajibkan untuk mendapatkan atau untuk mengeluarkan zakatnya. Contoh singkat umpamanya, kita punya kambing 5 umpamanya. Wih, kambingnya 5 kan termasuk akeh ya kalau di sini. Katakanlah lebih banyak lagi yang sempurna, seperti jari kita 10 ekor umpamanya. Bukan ekornya, tapi ya kambingnya, ya, bukan ekor itu, tapi kambing kita punya 10. Apakah wajib zakat 10 itu? Tidak. Allah mengatakan bahwasanya yang seperti ini 10 ekor kambing itu belum masuk di nisabnya, takarannya orang yang berzakat. Berapa nisabnya kita miliki kambing yang wajib dizakatkan? Yaitu 40 ekor kambing. Jadi enggak mesti kita punya kambing 25 wajib zakat, tidak. Tetapi yang 40 ekor kambing. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak serta-merta meminta kepada manusia bersedekah, berzakat itu
membebankan, tidak. Buktinya apa? Buktinya zakat rojokoyo ini tidak serta-merta mesti binatang yang kita miliki itu jumlahnya katakanlah 10, tidak, tetapi harus 40. Itu yang diwajibkan. Kalau kita belum punya 40, tidak wajib zakat yang namanya kambing tadi. Contoh lagi umpamanya sapi. Kita punya sapi, kita tidak punya sapi satu maunya atau dua maunya, tidak wajib zakat, ya. Jadi kalau sapi itu adalah 30 ekor, kalau kita punya 30 ekor sapi baru wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat. Punya sapi 5 itu termasuk orang kaya ya menurut kita. Sapi ini 5 kandangnya mesti gede, sapinya gede, otomatis orang itu kaya. Ternyata Allah si gurung cukup sampean untuk wajib zakat, si kurang 5 itu. Nah itu. Kita punya onta, onta itu mahal karena belinya harus di daerah Timur Tengah, ya. Umpamanya kita mau berkorban, nah ini kurang lebih ya sekitar beberapa hari lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah, di mana pada waktu itu umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semuanya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, kita bisa meniru, kita bisa menjalankan ibadah haji. Manis tato air sabila, ketika mampu. Kalau nggak mampu ya cukup berdoa minta kepada Allah, pahalanya sama dengan ibadah haji. Jaluk doai, dungo doai, kepingin doai, aku kepingin haji, nilainya podo karo ibadah haji. Udah ya, jikalau niat keinginan ajam tadi itu terlaksana, maka ibadah hajinya pahalanya 2 kali lipat. Mana ini minta saja. Ustadz, sekarang kan umat Islam di Indonesia khususnya tidak melaksanakan ibadah haji, Ustadz. Ya, tapi beliau-beliaunya sudah termasuk melaksanakan ibadah haji sudah. Ya, yang sudah nitip uang di UNH itu, di bank itu untuk persiapan karena ada pandemi corona tadi itu, ya, sehingga daerah Timur Tengah sana memberi batasan orang yang berhaji. Sehingga Indonesia 0% orang melaksanakan ibadah haji, tidak boleh, kan termasuk kategori 1 kakean. Sing kedua, Indonesia termasuk kriteria orang-orangnya, rakyatnya yang banyak terjangkit corona, sehingga orang Mekah gak usah dulu. Tapi tidak menjadikan masalah, jangan bingung, termasuk ibadah haji jenengan niku sudah. Wong kepengin tok kita aja yang belum apa itu, belum nitipno uang, golong nyelengi nang bank yang namanya UNH itu aja sudah mendapatkan ibadah haji kok pahalanya. Kepengin tok itu, ya, apalagi yang sudah jelas-jelas nitip. Nah ini ada fenomena yang aneh, setelah nitip karena tertunda ibadah hajinya kok malah diminta uangnya dikaya tuku tanah, dikaya tuku mobil. Nah, ini termasuk ya mudah-mudahan aja ibadah hajinya niatnya jadi sudah mendapatkan, tapi ibadah hajinya mereka ini, beliau ini tidak bisa tahun depan atau 2 tahun lagi nyelengi awal lagi, nitip lagi 25 tahun lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Nah ya, Nah yang kedua di bulan Dzulhijjah ini, ya, beberapa hari lagi itu bulan Dzulhijjah, itu umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah kurban. Nah, kurbannya ini salah satunya di antara 3 ini, nega unta, yo sapi, nega sapi, yo kambing. Nah, ini termasuk kategori binatang yang wajib atau yang diperbolehkan untuk dikorbankan ketika di bulan Dzulhijjah nantinya itu. Gak boleh ayam, gak boleh ikan, gak boleh burung, gak boleh. Walaupun ikan, ayam, burung boleh dimakan, tapi tidak diwajibkan untuk bisa untuk melaksanakan ibadah kurban. Harus onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, atau kalau sudah terbiasa keluarganya sudah semuanya
Dia katanya 5 orang, berarti 5 tahun sudah berkorban mana atau sekaligus 5 tahun depannya korbannya 1 ekor untuk 1 keluarga. Alhamdulillah seperti itu. Dan selanjutnya ya, nah itu kalau punya onta wis kaya Ustaz. Belum, ontanya itu harus 10 onta, harus banyak, nggak semuanya ya, gak mesti nek duwe onta loro walaupun itu orang kaya itu mahal kan, dari Timur Tengah belinya berapa juta itu, wah oke berarti zakat tidak, karena belum nisabnya. Kita punya umpamanya 40 ekor kambing atau 30 ekor sapi atau 10 ekor onta, tapi punyanya belum 1 tahun, soge dadak dari rilen tanah dijual, sok tuku sapi sekian tadi itu atau onta atau kambing tadi itu, ternyata belum 1 tahun, tidak wajib zakat. Allah belum menghendaki sugimu kudu setahun, rasanya sih setahun sih, duwe unta akeh mau, duwe sapi akeh mau, duwe kambing akeh mau, enteno setahun. Oh iya rek, rasane duwe unta setahun ngene iki, yo sugih ngene iki ya, berarti wajib zakat. Tapi kalau belum 1 tahun tidak wajib zakat. Nah ya, tidak mesti rojo koyo harus dizakat semuanya. Cuman di sini keterangannya rojo koyo itu termasuk yang wajib dizakati. Itu maksudnya seperti itu ya. Cuman ada nisabnya, ada haulnya, dalam artian ada ketentuan-ketentuan khusus bagi mereka atau kita yang memiliki harta yang berupa rojo koyo atau binatang ternak, onta, sapi atau kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dani lan emas loko, emas atau perak. Itu juga begitu. Wih, aku cincin kur emas, sing wedok lanang gak oleh cincin emas ya. Cincinan iku sunnah, tapi wong lanang gak oleh pakai yang namanya emas ya. Pakai yang perak boleh atau serupa dengan perak. Nek serupa dengan emas boleh saat tidak boleh. Kalau kita kepingin cincinan, ojo menyerupai emas, karena emas tidak boleh. Opo ae sing menyerupai barang haram, kok kita lakukan, kok kita makan, kok kita kerjakan, berarti sesuatu yang menyerupai itu sama dengan yang haram tadi. Ya, umpamanya kita minum, umpamanya ini. Nah, kok niatnya minumnya tadi ini iki adalah minuman keras umpamanya, berarti yang saya minum tadi podo karo minuman keras umpamanya ya. Jadi umpamanya kamu minum air ini, air bersulang kayak wong londo ya, tas kebateran pecah umpamanya, termasuk minummu tadi koyok wong yang kamu tiru tadi itu. Mantasyabba biqaumin fahuwa minhu. Kau nek niru-niru ya kok kaya itu. Mane jangan niru orang yang salah. Jangan niru orang yang haram. Mane nanti kalau ada karnaval, pentas seni, jangan karnaval koyok wong elek, koyok wong salah. Aku rek jadi penjahat, ketangkap, ketembak kepalanya tapi masih hidup sih melaku itu. Ojo, bisa sok meneh kamu jadi penjahat teman nanti itu. Aku tak nyoba koyok setan, umpamanya, koyok pocong tamu. Wah, meneh kok setan kok pocong kamu. Nah, nek mendo-mendo, nek gaya-gaya, gaya koyok wong api. Ayo ngapi, koyok pemain sepak bola, Ronaldo namanya, koyok guru. Mana koyok kiai kamu, tapi ojo koyok ulama ya, koyok Nabi Muhammad ojo ya, koyok ulama oh ya, kayak kiai ustad, nah ya, Nabi tapi kan, wah lu koyok Habib Syekh ojo ya, yes koyok orang-orang yang soleh gitu aja ya, nah yes. Jadi nek nglakoni tingkah laku mirip karo yang haram berarti haram. Nek kamu cincinan emas koyo apa itu yang kuning atau kuningan itu coplokan ae ganti sing putih. Nah, terus nek esuk ono matanya. Ya nek polosan enggak apa-apa ono matanya. Rasulullah itu cincinnya itu dari negeri Habasah sana. Negeri Ethiopia sana. Dari batu Ethiopia sana.
Rojo Abroha itu, nah itu cincinnya itu Rasulullah. Dan ada yang memang cincinnya Rasul banyak, tidak hanya satu. Itu nunjuknya bahwasanya Rasulullah itu sugih hasilnya. Wong kurban itu tiap tahun mesti itu, tidak satu malah. Ya, kalau apa itu berzakat, apa itu bersedekah, gak tahu-tahu Rasulullah itu. Gak kayak kita punya harta banyak, ngetono sedikit. Ya gak apa-apa sih sedikit. Cuman alangkah baiknya kalau sedekahnya itu yang sesuai dengan target kita, kan dia. Nah emas yang kami miliki ini nggak mesti semua ternyata, juga ono takerannya. Gak mesti emas yang kita pakai ini dizakati. Di sini adalah emas atau perak yang disimpan, yang menjadi apa namanya itu kelebihan dari kita. Yang dipakai tidak wajib zakat. Cincinnya, gelangnya, yang dipakai nggak wajib zakat. Tapi kalau cincin yang nggak dipakai, kayak api-apian, kayak simpenan, kayak apa itu modal mene-mene hari tua. Nah ini yang seperti ini yang wajib zakat. Itu pun juga sama, haul 1 tahun memiliki cincin tadi itu, ya. Dan takerannya itu 96 gram, wakil ya. 96 gram itu, ya. Paling yang kamu pakai sekarang ibu-ibu itu katakanlah cincin kanan 10 gram, cincin kiri 10 gram, si 20 ya. Gelangnya 20 gram mamanya, si 40. Apalagi ininya 10 katakan 20, masih 60. Petengnya dikai gelang bisa, ayo. Mas 20 gram masih belum 96 gram. Kuwabe di kerincing-kerincingi kuwi sebelum 90 gram. Nek seumpama sudah sampai 90 gram emas yang kita simpan itu wajib dizakatkan. Nah, ya enggak mesti semua harta yang kita miliki itu emas itu wajib zakat, tidak. Cuman di sini keterangannya nek duwe emas atau barang emas itu lho sing wajib zakat namanya seperti itu ya. Cuman enggak semuanya kudu ana takarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mu'asaratu lan piro-piro cecukulan. Cecukulan ini adalah semacam kayak makanan pokok, kayak padi, jagung, nah itu ya, nah itu gandum, itu wajib zakat, ya. Dan itu pun ono takarannya. Ya gak serta-merta nek kamu punya sak petak gini wajib enggak. Petaknya pun ada takarannya. Nah, juga ketika mengeluarkan zakat itu ada yang 10%, ada yang 5%, ya. Terus yang keempat, wa amwalut tijaroti lan piro-piro harta dagangan, duit dagangan, harta dagangan. Dagangan dihitung, wih, dagangan mobil mamanya. Nek dagang cimol, martabak yang ya gitu, nah wajib zakat itu takerane itu pada karo emas 96 gram. Aneh dodol bakso gitu aja sih belum, kecuali bakso kabeh 10 warung atau 10 rombong baru bisa dihitung mencapai 90 gram itu. Tapi kalau rombongnya siji atau loro 5 aja sih belum wajib zakat itu ya. Apalagi rombongnya cilik bisa ya. Nah yes, jadi apa dagangan apa, mana dagangan apa, dagang baju, 10 lembar baju online. Nah, tuku baju bekas diumbar diselikot ke label, label bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh, cuman artinya ini bekas ini artinya ya, atau jadi duduk no ya, atau singkatan BKS. Oh pernah baju BKS ya karo nek ikut bekas atau KSB, kebalikannya BKS yang kemudian ya masalah kan, pokoknya disiasati gitu aja, cek keren gitu kan. Ini dari Gembong sana atau di Tugu Pahlawan, Tugu Awul-Awul, diselikot, dikemas yang bagus, diposting online. Emang jujur kan? BKS. Nek kan nggak tanya ya nggak dijelaskan. Nek tanya jelaskan ya. Kata seperti ini. Kalau nggak percaya beli aja barunya ini di toko sana. Di Surabaya ya ada memang. Mengenung bekas kan? Dilihat ya sih bagus. Nah, tukunya 10.000, didol 1.000. Iya, dia nggak apa-apa. Ya, dan gak wajib zakat nih 10 atau 20 lembar. Tapi kalau sak toko gede ya yang dihitung jumlahnya ini, celononnya wis pirang kodi ya, 90 gram emas katakanlah berapa? 50 juta mana ya? Tuh, termasuk 50 juta ini modalnya wajib zakat. Piro? Tetap 2,5%.
ya. Wajibuha utawi wajibe arto dagangan rubu usyurifi hima fiatin iku seprapate para puluhane zakat. Jadi 2,5% tadi itu ya. Urudil tijarati pepero bondo dagangan, termasuk bondo ini dagangan juga dihitung. Ya. Warikazu lan artorikas. Artorikas itu barang temuan. Temuan di sini bukan temuan biasa, tapi peninggalan zaman purbakala. Contohnya, ono piring dari emas, nah ya, atau piring dari perak, atau apa tuh, baju dari apa perak maunya ya, atau tapi kalau nemu paku, nemu piring perbegasnya bawa biyen ya gak wajib itu. Kenapa? Bukan termasuk barang yang berharga ya. Yang di sini yang berharga. Tapi biasanya lah ini. Kalau kita melakukan barang purbakala, pasti kita dengan legowo menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu dinas apa itu? Purbakala. Karena apa? Ini bisa digawe kenang-kenangan, bisa tulisan sejarah kan gitu kan. Ojo menengae. Wah, walaupun boleh sih kamu memiliki, boleh. Cuman alangkah baiknya nemu keris emas mamanya. Mati wabot bisa ya. Nah, karena dikandoli boto masalahnya ya diabot ya. Nah, itu omongno namane dina berkala ya digawe oh iki nenek moyang dulu kita yang sedang noto apa itu noto oma terus dicanyang boto katut gitu namanya, enggak masalah ya. Yang terakhir wal ma'dinu lan ardo pelikan. Nah, ini apa arto pelikan ini ki ya. Arto pelikan itu nek umpamanya diartikan ono kaya ya sebangsa temuan seperti itu ya. Kayak temuan. Kalau yang rikas tadi ini memang dari harta zaman purbakala ya. Itu wis samunae barangkali ada yang tanyakan tentang zakat. Umpamanya kamu, Ustaz, saya mau zakat Ustaz, tapi nggak ada orang miskin di sini Ustaz. Ya apa? Nah, itu yang umpamanya kan ada mau zakat kalau orang miskin. Ya berarti kamu sendiri aja. Ya, kan zakat itu diberikan kepada 8 mustahik. Ternyata 8 mustahik di sini nggak ada Ustaz. Ya apa? Ya berarti kasihkan kepada dirimu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki lo fasol al amwalu utawi piro-piro harta allati yalzamu kang wajib fiha ing dalam atau opo az-zakatu zakat iku sitatun 6 anwa'in piro-piro werna an'amu suwiji iku raja kaya wan nabdami lan masloko wal muasyaratu lan pira-pira cecukulan wa amwalut tijarati lan pira-pira arta dagangan wa wajibuha utawi wajib arta dagangan rubu usyuri kimati iku seprapate perpuluhane zakatin urudit tijarati piro-piro bondo dagangan warrikazu lan arto rikas wal ma'dinu lan arto pelikan wallahu a'lam shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.